PSSI larang keras supporter datang ke Hotel Timnas Indonesia, Jay Itzes dan kawan-kawan takut kena COVID-19. Timnas Indonesia versus China. Kedua tim siapkan senjata yang sama. Eliano Reinders dan Sandy Walsh absen bela Timnas Indonesia. Patrick Kluivert siapkan sayuri bersaudara. Kalah meski kuasai bola di leg pertama, Patrick Kluivert beberkan cara agar Timnas Indonesia tidak masuk jebakan Cina. Jay Itzes jawab rumor dirinya bakal hijrah ke Inter Milan, lihat saja nanti. Tak takut atmosfer GBK, gelandang Timnas Cina percaya diri bisa kalahkan lagi Indonesia. PSSI larang keras supporter datang ke Hotel Timnas Indonesia, Jay Itzes dan kawan-kawan takut kena COVID-19. Sebagai informasi, kasus penyebaran COVID-19 dikabarkan mengalami peningkatan di negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, kejadian ini tak luput dari perhatian Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Sumarji menegaskan pihaknya akan menjaga dan memastikan kesehatan para pemain Timnas Indonesia. Salah satu caranya yakni membatasi kontak fisik pemain dengan supporter. Oleh sebab itu, Sumarji menghimbau kepada supporter untuk tak mendatangi tempat menginap tim asuhan Patrick Kluivert. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan. Negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangan. Saya dapat informasi ada negara tetangga juga situasi COVID-19 juga agak menaik. Agak cukup mengkhawatirkan, makanya kami di Fairmont ini betul-betul kami jaga betul keamanan, keselamatan, terutama bagaimana para pemain supaya benar-benar sehat. Kami tidak menginginkan ada sesuatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik di tim ini. Sekali lagi, kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan, sehingga dukunglah tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont sini untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Sumarji berharap dukungan dari supporter bisa disalurkan langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia nantinya akan menjamu Cina. Ini merupakan laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cukup didukung dengan doa. Ketika nanti tanggal 5 silakan datang ke GBK. Tentu saya sangat berharap kepada para supporter agar jangan seperti kemarin-kemarin, euforianya berlebihan pada nunggui sampai pagi-pagi di hotel ini tentu tidak baik untuk kebaikan tim ini, khususnya para pemain, ucap Sumarji. Timnas Indonesia versus China. Kedua tim siapkan senjata yang sama. Timnas Indonesia sekarang menempati peringkat 4 grup C dengan raihan 9 poin. Di sisi lain, Cina tercecer di dasar klasemen dengan raihan 6 poin. Oleh sebab itu, persiapan matang dilakukan Timnas Indonesia dan Cina jelang duel. Menariknya, Timnas Indonesia dan Cina mempersiapkan senjata serupa. Senjata yang dimaksud yakni memanfaatkan skema bola mati. Pertama adalah Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa latihan di Jakarta akan berfokus ke skema bola mati. Untuk melakukan apa, YG sudah kami lakukan di sini. Kami ingin berlatih lebih banyak set piece dan bersiap menghadapi Cina, kata Patrick Kluivert. Kedua adalah Cina. Dilansir dari 163, Cina sudah mulai latihan untuk melawan Timnas Indonesia sejak 29 Mei 2025. Latihan tersebut digelar secara tertutup. Menurut laporan 163, salah satu latihan skuad Cina adalah berlatih skema bola mati. Dalam hal ini, Cina bahkan sudah mempersiapkan pemain yang bakal menjadi eksekutor. Dalam latihan terakhir, Timnas sepak bola Cina juga menggelar latihan bola mati khusus, tulis 163. Saat ini pemain seperti Wang Xiangyuan, Wei Shihao, dan Xu Haoyang adalah kandidat utama untuk tendangan bebas. Sambungnya, Patrick Kluivert kirim pesan tegas ke Cina jelang duel di GBK. Hati-hati lawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sangat ingin membalas kekalahan pada pertemuan menghadapi Cina. Skuad Garuda kalah 1-2 di Qingdao pada Oktober 2024.
2 gol kemenangan Cina dicetak oleh Zhang Yuning dan Baihelamu Abdulweli. Pada pertemuan kedua di Jakarta, Timnas Indonesia tidak ingin kalah lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, buka suara soal kekuatan tim asuhan Branko Ivankovic. Juru taktik asal Belanda tersebut mengungkapkan rasa percaya diri sebelum melawan Cina. Pertemuan kedua di kandang merah putih disebut-sebut bakal menghadirkan atmosfer berbeda. Sekarang ini pertandingan baru di kandang, ujar Patrick Kluivert. Kami punya kepercayaan diri. Kami sudah menyusun tim dengan sangat baik. Kami mempelajari mereka dengan sangat baik. Jadi, saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang sangat baik melawan Cina. Lanjutnya, saat ditanya soal para pemain Cina yang harus diantisipasi, Patrick Kluivert justru menegaskan kekuatan Timnas Indonesia. Dirinya memberikan pesan tegas kepada skuad Cina. Mereka diminta berhati-hati saat bertandang ke markas Timnas Indonesia. Tentu saya tidak menyebut nama, ujar ex pemain Timnas Belanda tersebut. Tetapi saya tahu secara umum bagaimana mereka bermain. Yang paling penting adalah bagaimana kami bermain. Mereka yang harus melihat ke kami. Karena kami bermain di kandang. Kami harus bermain dominan dan mereka yang harus berhati-hati. Kami tidak ingin meremehkan lawan, tetapi saya rasa Cina harus hati-hati dengan apa yang akan kami lakukan. Katanya melanjutkan. Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan bahwa timnya belajar banyak dari kekalahan pada pertemuan pertama. Ya, kami banyak berdiskusi mengenai Cina, tentu saja, ujar legenda Ajax Amsterdam tersebut. Kami menganalisis Cina dengan sangat baik. Sayangnya, kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Saya tidak ada di sana, jelas Kluivert. Eliano Reinders dan Sandy Walsh absen bela Timnas Indonesia. Patrick Kluivert siapkan sayuri bersaudara. Sebagai informasi, skuad Garuda bakal menantang Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, tim Merah Putih bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. Eliano Reinders absen karena mendampingi istrinya melahirkan anak kedua. Sementara Sandy Walsh mengalami cedera saat membela Yokohama F. Marinos. Kondisi tersebut jelas membuat publik tanah air khawatir. Meski begitu, Patrick Kluivert tetap tenang dengan kondisi di posisi bek kanan. Dirinya mengaku ada banyak solusi untuk masalah absennya Eliano Reinders dan Sandy Walsh. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku ada beberapa pemain yang siap menggantikan keduanya. Duo Maut Malut United, Jakob dan Yance Sayuri, disebut oleh Patrick Kluivert sebagai solusi absennya lini belakang. Jakob Sayuri dan Yance Sayuri tampil ciamik sepanjang musim ini. Keduanya jadi aktor protagonis saat Malut United finish di 3 besar di Liga 1 2024 sampai 2025. Meski tidak disebutkan oleh pelatih asal Belanda tersebut, Kevin Dix dan Asnawi Mangkualam juga fit untuk laga melawan Cina. Jadi, sekarang untuk pemain pengganti, ujar Patrick Kluivert. Semua orang tahu bahwa Sayuri bersaudara masuk ke dalam grup. Beberapa nama yang lain tentu saja seperti yang mungkin Anda ketahui, ujarnya. Soal Kevin Dix, tim medis bakal memantau kondisinya usai tiba di Jakarta. Pada laga pamungkas bersama FC Copenhagen, dirinya tidak tampil penuh di final Piala FA Denmark. Ya, pada laga terakhir dia bermain 45 menit, ujar Patrick Kluivert. Saya terus menghubunginya, dia baru saja mendarat di Jakarta. Kami akan menganalisisnya dan terus memantau kesiapan untuk laga melawan Cina. Sekali lagi, kami punya banyak pemain yang siap tampil. Para pemain telah melakukan pekerjaan sulit yang membuat tim semakin kuat. Itulah apa yang mereka lakukan. Semua ingin bermain dan hal ini menjadi sinyal positif. Tutupnya. Kalah meski kuasai bola di leg pertama, Patrick Kluivert beberkan cara agar timnas Indonesia tidak masuk jebakan Cina.
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert membeberkan solusi agar tidak kena jebakan penguasaan bola dari Cina saat bertemu di laga ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Patrick Kluivert buka suara agar Timnas Indonesia tidak kena jebakan lawan saat kembali bertemu di GBK. Tim pelatih sudah mengantongi kekuatan Cina. Patrick Kluivert dan kolega percaya diri bisa memberi hasil positif lawan Cina. Ya, kami banyak berdiskusi mengenai Cina tentu saja, ujar Patrick Kluivert. Kami menganalisis Cina dengan sangat baik. Sayangnya, kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Sayangnya saya tidak ada di sana, ujarnya. Ia optimistis bahwa Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif lawan Cina. Tetapi sekarang ini adalah permainan baru di rumah. Kami yakin, kami menyusun tim kami dengan sangat baik. Kami belajar dengan sangat baik. Jadi, saya yakin kami bisa memperoleh hasil yang sangat bagus melawan Cina pada tanggal 5 Juni, ujarnya. Jay Idzes jawab rumor dirinya bakal hijrah ke Inter Milan, lihat saja nanti. Klub yang dibela oleh Jay Idzes, Venezia, sudah dipastikan tergusur dari kasta tertinggi Liga Italia. Klub berjuluk I Lagunari itu disebut-sebut bakal melego sejumlah pemainnya. Restrukturisasi skuad tampaknya akan dilakukan I Leoni Alati usai tergusur di kasta kedua Liga Italia. Di kasta kedua Liga Italia, mereka akan lebih fokus pada pemain muda. Skuad Venezia akan diisi pemain-pemain yang profilnya lebih cocok untuk Serie B. Beberapa pemain terpenting I Lagunari diperkirakan bakal dilepas. Level pemain-pemain ini adalah Serie A sehingga Venezia tidak punya budget untuk mempertahankannya. Salah satunya adalah Jay Idzes. Bek kelahiran Merlo tersebut bakal menambah uang untuk operasional Venezia musim depan di kasta kedua Liga Italia. Rumor transfer soal Jay Idzes sudah merebak sejak pertengahan musim 2024-2025. Sejumlah klub sudah mendekati kapten Timnas Indonesia tersebut. Kandidat terdepan adalah Inter Milan. Selain Inter Milan, Jay Idzes juga didekati oleh sejumlah klub kasta tertinggi Liga Italia lainnya. Ada Bologna, Juventus, hingga Atalanta yang dikabarkan tertarik memboyong bek Timnas Indonesia tersebut. Meski begitu, belum ada kabar aktual soal rumor transfer tersebut. Jay Idzes menjawab rumor transfer terkait dirinya. Pada konferensi, dirinya enggan menjawab soal masa depannya. Dirinya meminta publik untuk tetap bersabar soal rumor transfernya. Selain itu, bek berdarah Semarang tersebut masih terikat kontrak dengan Venezia. Untuk sekarang, saya masih di bawah kontrak dengan Venezia, ujar Jay Idzes. Tetapi, ya kita lihat nanti yang akan terjadi. Jawaban yang mudah tentu saja, ujarnya. Kini, ex-pemain Go Ahead Eagles tersebut fokus membela Timnas Indonesia untuk 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Jepang dan Cina Juni 2025 mendatang. Patrick Kluivert soal target Timnas Indonesia lawan Cina, yang penting 3 poin dan gaya main nomor 2. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert buka suara soal target lawan Cina di laga ke-9, grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan untuk lawan Cina demi menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Meski begitu, Jay Idzes dan kolega dilarang meremehkan tim asuhan Branko Ivankovic tersebut. Pasalnya, Timnas Indonesia punya memori buruk pada pertemuan pertama lawan Cina di Qingdao, Oktober 2024. Skuad Garuda banyak diunggulkan saat itu, namun, Cina sukses membalikan prediksi publik. Zhang Yuning dan kawan-kawan sukses menjebak Timnas Indonesia untuk menguasai bola. Cina berhasil mencuri gol melalui skema serangan balik. Alhasil Dragon Team sukses menang 2-1 atas skuad Garuda. Kekalahan di markas Cina jelas menyakitkan bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menguasai sampai 70% penguasaan bola. Banyak peluang juga berhasil diciptakan para penyerang Timnas Indonesia.
Sayang, hanya gol dari Tom Hey tak mampu menyelamatkan muka Garuda di Qingdao malam itu. Patrick Kluivert mengaku ingin memberikan hasil positif di depan supporter sendiri. Seperti yang diketahui, seluruh tiket timnas Indonesia versus Cina sudah terjual habis. Pelatih asal Belanda tersebut fokus meraih hasil. Dirinya tak peduli dengan gaya main selama hasil positif dapat dicapai. 3 poin bakal memperpanjang mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Harapan untuk para pendukung yang pasti bisa bermain bagus, ujar Patrick Kluivert. Tentu saja, pertama-tama hasilnya harus positif. Dan jika kami dapat memainkan permainan yang kami ingin mainkan, maka saya pikir para penggemar akan sangat puas. Jadi yang pertama adalah hasil. Dan gaya permainan adalah yang kedua, ujarnya. Tak takut atmosfer GBK, gelandang timnas Cina percaya diri bisa kalahkan lagi Indonesia. Jelang laga krusial melawan timnas Indonesia, gelandang timnas Cina, Xu Haoyang, percaya diri bahwa timnya bisa meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, round ketiga pada 5 Juni 2025. Xu Haoyang tidak melupakan kemenangan atas Indonesia pada pertemuan pertama di Qingdao. Saat itu, Cina berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1 yang menjadikannya motivasi jelang laga krusial di Jakarta. Kami mengalahkan Indonesia di pertemuan pertama dalam situasi yang sangat sulit. Kami berharap seluruh pemain bisa melanjutkan ini, ujarnya. Xu juga menegaskan bahwa suasana dalam tim saat ini sangat positif. Ia menyebut para pemain bekerja keras dalam latihan dan percaya diri menatap pertandingan di GBK. Suasana tim sangat bagus saat ini dan kami berlatih sangat keras setiap hari. Saya pikir kami seharusnya memenangkan pertandingan ini. Tambahnya, mengenai tekanan bertanding di kandang lawan, Xu Haoyang mengakui bahwa atmosfer GBK akan menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia tetap optimis dengan peluang Cina. Jika kami bermain tandang, mungkin di sana akan ada lebih banyak tekanan karena mereka bermain di kandang dan akan ada lebih banyak fans tuan rumah di sana, pungkasnya. Cina datang ke Jakarta dengan posisi yang sulit. Dalam 5 laga sebelumnya, mereka belum tampil maksimal, bahkan sempat kalah telak 0-7 dari Jepang. Kesempatan lolos langsung ke putaran final pun sudah tertutup. Namun, harapan belum sepenuhnya hilang. Jika bisa menang di 2 laga terakhir, termasuk lawan Indonesia, Cina masih punya peluang untuk melangkah ke babak berikutnya. Bagi Cina, Indonesia adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Pertandingan ini jadi sangat penting bagi keduanya untuk merebut tiket ke round 4. Patrick Kluivert paham pikiran para pemain timnas Indonesia berbicara dengan pengalaman. Juru taktik asal Belanda tersebut menjelaskan karakternya sebagai seorang pelatih dalam sesi konferensi pers. Dalam momen jumpa pers, seorang jurnalis memaparkan bahwa Ole Romeni merasa terbantu dengan status Patrick Kluivert sebagai ex-penyerang papan atas dunia. Di sisi lain, Kluivert juga dipuji oleh Marcelino Ferdinand. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut menganggap Patrick Kluivert bisa mengayomi semua pemain layaknya seorang ayah. Juru taktik asal Belanda tersebut buka suara. Dirinya mengaku berbicara kepada pemain dengan pengalamannya sebagai striker top. Legenda Ajax Amsterdam tersebut paham dengan apa yang ada di pikiran para pemain timnas Indonesia. Itu berita bagus, ujar Kluivert menyikapi pertanyaan dari wartawan. Bagi saya hal terpenting adalah saya berbicara berdasarkan pengalaman. Saya paham apa yang ada di pikiran mereka, ujarnya. Patrick Kluivert bakal berusaha keras untuk mengeluarkan potensi terbaik anak asuhnya di timnas Indonesia. Mereka bakal menghadapi 2 laga krusial lawan Cina dan Jepang di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium. Saya mencoba membantu mereka, ujar ex-asisten pelatih Timnas Belanda pada Piala Dunia 2014 tersebut.
tak hanya dalam pertandingan tapi juga di luar lapangan, sebab kami ingin mendapatkan yang terbaik dari setiap pemain. Saya pernah berada di situasi tersebut, ujarnya menambahkan. Patrick Kluivert mengerti perasaan para pemain. Pengalaman sebagai pemain papan atas dunia membuatnya memahami tekanan dan tuntutan anak asuhnya sebagai seorang pesepak bola. Pada usianya yang baru 18 tahun, Patrick Kluivert langsung jadi bintang kemenangan Ajax Amsterdam di final Liga Champions 1994 lawan AC Milan. Saat itu, dirinya jadi pencetak gol tunggal kemenangan tim asal kota Amsterdam tersebut. Saya paham apa yang dibutuhkan pemain dan saya mencoba memberikannya kepada mereka, ujar legenda FC Barcelona tersebut. Saya pikir itu adalah hal terpenting. Ketika pemain membutuhkan bantuan, saya pelatih berada di sana untuk membantu mereka. Tutur ex penyerang Ajax, AC Milan, dan Barcelona tersebut. Reaksi berkelas Bali United usai pemainnya tak dilirik Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Bali United beri reaksi berkelas kala pemainnya tak dilirik Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Mereka tetap bangga karena bisa memberikan kontribusi lain kepada timnas Indonesia. Kontribusi itu diberikan dengan cara berbeda, yakni memfasilitasi tempat pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia. J.Idzes CS baru saja merampungkan TC di Bali United Training Center sebagai persiapan mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC Timnas Indonesia di Bali dilakukan sebagai persiapan menghadapi 2 laga krusial di grup C babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Cina dan Jepang di 2 laga terakhir grup C. Laga melawan Cina akan dilakoni skuad Garuda lebih dahulu. Laga itu tepatnya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Kemudian, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Timnas Jepang. Laga itu akan digelar pada Selasa 10 Juni 2025. Meski pemainnya tak dipanggil ke skuad Garuda, Bali United tetap beri dukungan ke Timnas Indonesia. Pasukan Patrick Kluivert diharapkan mendulang hasil manis hingga jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. H5 menuju laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis akun Instagram Bali United. Bali United sebagai klub di Indonesia ikut senang bisa berkontribusi menjadi host skuad Timnas Indonesia selama persiapan pemusatan latihan di @baliunited.trainingcenter. Lanjutnya, ayo terbang tinggi Garuda, jelas keterangan itu. Klarifikasi PSSI-nya Malaysia soal penolakan ajakan tanding Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia melawan Malaysia yang rencananya digelar pada bulan September batal. Hal ini karena pihak Harimau Malaya menolak undangan yang disampaikan oleh PSSI. Selain Malaysia ada Kuwait dan Lebanon yang kemungkinan besar akan jadi lawan tanding skuad Garuda. Bulan September dipilih karena agenda timnas yang kosong pasca bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Malaysia, Stadium Astro, menurunkan laporan terkait undangan dari Indonesia. Pihak Harimau Malaya menjelaskan bahwa mereka memang sengaja menolak ajakan tersebut. Pasalnya, pelatih Peter Ceklamovski sudah memiliki rencana sendiri untuk bulan September. Ini yang membuat mereka akhirnya tidak bisa hadir ke markas Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Malaysia, FMRI, Datuk Nur Asman Rahman, menjelaskan keputusan tersebut atas permintaan pelatih kepala timnas, Peter Ceklamovski. Ceklamovski memiliki rencana lain, tulis laporan Stadium Astro. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka menjelaskan bahwa undangan mereka mendapatkan penolakan dari Malaysia. Padahal, Indonesia sudah lama tidak berduel melawan Harimau Malaya. Tentunya, ini cukup mengecewakan karena laga tersebut dipastikan akan berjalan sengit karena sejarah rivalitas kedua tim. Dua tim yang sudah memastikan diri akan hadir adalah Kuwait dan Lebanon.
Belum ada keputusan apakah PSSI akan menambah tim lain untuk uji coba kali ini. Memang kita sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya saat ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday September. Kita mengundang Malaysia juga sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon, kata Erick Thohir. Ketum PSSI saat itu menyampaikan bahwa Malaysia memiliki pertimbangan untuk tidak hadir. Ini yang membuat pertandingan tersebut akhirnya batal digelar meski akan menyedot minat yang banyak dari supporter timnas. Apalagi saat ini pertandingan skuad Garuda selalu ramai dan tiket sudah pasti terjual habis. Namun mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain, ungkap Erick. Menpora optimistis timnas Indonesia mampu bungkam Cina di GBK. Faktor tuan rumah juga bakal membuat skuad Garuda mendapatkan motivasi tambahan dari puluhan ribu supporter yang siap mendukung secara langsung di stadion. Saya optimistis bakal menang, hasil itu yang terbaik karena sudah kita lakukan segala upaya, kata Menpora Dito. Semoga ini tinggal garis tangan dan doa. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Semua usaha sudah kita lakukan, harapnya. Di sisi lain, Dito juga mengajak kepada para supporter untuk bertindak dewasa saat menghadapi Cina nanti. Menpora tak ingin kejadian di laga Bahrain terulang. Seperti yang diketahui, FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI atas tindakan supporter Timnas Indonesia. Supporter Timnas Indonesia terbukti melakukan tindakan xenofobia kepada Bahrain. Atas insiden tersebut, FIFA menjatuhkan hukuman pengurangan 15% dari kapasitas maksimal Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain itu, FIFA juga menjatuhkan denda hampir 400 juta rupiah untuk PSSI. FIFA juga meminta PSSI bisa mengedukasi supporter. Para supporter yang duduk di kuota khusus di tribun harus membentangkan spanduk kampanye anti-diskriminasi. Pihaknya yakin masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Pastinya Indonesia sudah terbiasa menjadi tuan rumah dari kejuaraan maupun ajang kelas dunia, ucap Menpora Dito. Saya yakin masyarakat Indonesia bisa menyambut timnas Cina. Suporternya mendukung dengan santun dan ramah seperti budaya asli kita. Pungkasnya, timnas Indonesia butuh 3 poin untuk laga melawan Cina. Raihan 3 poin bakal memperpanjang napas skuad Garuda menuju putaran final Piala Dunia. Sampai saat ini, Jay Itzes dan kawan-kawan masih memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui jalur 2 besar di putaran ketiga. Peluang paling realistis jelas lolos melalui putaran keempat. Caranya timnas Indonesia harus finish sebagai peringkat ketiga atau keempat di grup C. Simon ungkap 3 talenta diaspora untuk naturalisasi dari Bundesliga hingga NAS siap bela Indonesia, siapa saja? Simon Tahamata baru saja diangkat sebagai kepala pencari bakat timnas Indonesia. Tapi gebrakannya langsung terasa. Ia berhasil mengidentifikasi 3 pemain diaspora potensial di Jerman. Langkah ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Upaya ini terbukti efektif setelah suksesnya Kevin Dix dan Ole Romeni. 3 nama yang dibidik Simon Tahamata bukan sembarangan. Mereka adalah talenta muda yang menimba ilmu di kompetisi elit Eropa dan Amerika Serikat dengan kualitas yang disebut setara bintang. Ketiga pemain tersebut adalah Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Kohler. Semuanya masih muda dan belum pernah tampil untuk timnas senior negara asalnya. Laurin Ulrich saat ini bermain untuk tim cadangan VfB Stuttgart di Bundesliga 3. Meski baru berusia 20 tahun, ia sudah mencatatkan 20 penampilan bersama timnas Jerman U16 hingga U19. Darah Indonesia mengalir dalam diri Ulrich melalui sang kakek dari Surabaya. Riwayat ini membuka peluang besar bagi PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi. Ulrich dikenal sebagai gelandang serang dengan visi permainan tajam dan kemampuan mengatur tempo. Ia juga rutin bermain di level kompetitif bersama Stuttgart 2. 2. Reno Munz. Nama kedua yang ditemukan Tahamata adalah Reno Munz. Pemain ini lahir di Jakarta dan memenuhi syarat FIFA untuk membela Indonesia meskipun kini berkarir di Jerman. Reno baru berusia 18 tahun.
Ia pernah membela Bayern Leverkusen Junior dan saat ini bermain di klub Greuther di kompetisi kasta kedua Jerman. Menariknya, Reno Munz merupakan pemain serba bisa. Ia bisa ditempatkan sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Keunggulan fleksibilitas ini membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan timnas yang dinamis dan sering mengubah strategi saat laga berlangsung. FIFA mengatur bahwa pemain yang lahir di suatu negara dan belum pernah tampil di laga resmi bersama timnas senior negara lain bisa memperkuat negara kelahirannya. 3. Ethan Kohler. Nama ketiga yang masuk radar adalah Ethan Kohler. Ia berdarah campuran Indonesia dan Jerman, lahir di Amerika Serikat dan saat ini bermain untuk Werder Bremen 2. Ethan menempati posisi bek tengah dan memiliki fisik serta teknik yang sesuai dengan standar kompetisi Eropa. Ia juga pernah bermain untuk tim muda Amerika Serikat. Meskipun belum pernah tampil di timnas senior Amerika Serikat, peluang untuk membela Indonesia masih terbuka. Ibunya berasal dari Bali, dan itu membuat statusnya sebagai diaspora sangat valid. Langkah Simon Tahamata ini menjadi bukti bahwa pencarian talenta diaspora bisa menjadi aset besar jika dijalankan dengan tepat dan cermat. 3 nama yang ditemukan tersebut bukan hanya sekadar wacana. Mereka telah menunjukkan kemampuan dan pengalaman yang layak untuk diperhitungkan di level internasional. Bagi PSSI, keberadaan pemain diaspora adalah peluang besar untuk membangun fondasi kuat bagi timnas jangka panjang, apalagi dengan pengawasan kepala scouting seperti Tahamata. Jika proses administrasi berjalan lancar, bukan tak mungkin Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Kohler akan berseragam merah putih di turnamen resmi mendatang. Tentu ini bukan sekadar soal keturunan, tapi tentang niat membela negara, kualitas teknis, dan keseriusan mengikuti jalur resmi yang ditetapkan FIFA. Timnas Indonesia kini punya harapan baru. Dengan keberadaan 3 pemain diaspora ini, kekuatan Garuda semakin diperhitungkan di kancah Asia dan dunia. PSSI sedang membuktikan bahwa membangun tim nasional tidak hanya bisa mengandalkan bakat lokal, tapi juga menggali potensi global dari darah Indonesia di luar negeri. Simon Tahamata baru memulai tugasnya, tapi hasil kerja awalnya sudah memberikan dampak. 3 nama ini adalah sinyal bahwa masa depan timnas sedang dipersiapkan secara serius. Dengan strategi scouting diaspora dan proses naturalisasi yang tepat, timnas Indonesia tak sekadar bermimpi. Garuda bisa benar-benar terbang tinggi di masa depan.